Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas salah satu manhwa menarik yang tak biasa, anti sistem maupun regresi. Mengisahkan umat manusia yang tidak lagi tinggal di bumi disebabkan hancurnya bumi dikarenakan perang antar manusia dengan teknologi terbaik. Setelah umat manusia menjelajahi luar angkasa, mereka menemukan planet baru yang mirip dengan bumi, dan untuk kedua kalinya mereka memperebutkan sumber daya di planet tersebut. Cerita berpusat pada seorang anak yang lahir di wilayah kumuh yang diasingkan, dan dia ingin mengubah nasibnya dengan terus melatih tubuhnya hingga berhasil direkrut menjadi prajurit kekaisaran dan pertarungan yang tak berujung menantinya. Awal cerita langsung diperlihatkan pertempuran dari orang-orang yang memegang senjata untuk menargetkan satu orang. Penjaga kekaisaran adalah senjata yang digunakan untuk menyingkirkan musuhnya yang mengancam kaisar serta warga kekaisaran itu sendiri. Puluhan peluru telah melesat maju untuk mengincar targetnya. Akan tetapi sosok yang menggunakan sirah prajurit kekaisaran takkan diam begitu saja, bahkan dia berhasil mengatasi peluru yang datang dengan kemampuan tembakannya. Lalu dalam waktu singkat para penyerang ini dikalahkan dengan peluru yang bersarang di masing-masing titik vital mereka. Walau mereka semua menggunakan senjata, tapi perbedaan kemampuan sangatlah jauh berbeda hingga mengantarkan mereka meregang nyawanya. Tak hanya dibekali dengan teknologi, tapi kemampuan serta bakat manusia adalah penentu untuk menjadi sang terkuat. Mereka dibentuk dan dilatih hanya untuk pelayan kekaisaran yang agung. Cerita ini berpusat pada bumi di masa depan di mana teknologi berkembang pesat, namun hal itu bukan berarti harapan bagi umat manusia dikarenakan perang tak berakhir bahkan menyebabkan kurangnya sumber daya. Senjata yang menakutkan serta perang yang tak kunjung usai membuat bumi mengalami kerusakan parah, tapi bumi berakhir dikarenakan invasi spesies alien yang tak dikenal. Umat manusia yang selamat berkeliaran di luar angkasa dan pada akhirnya menemukan planet yang mirip dengan bumi setelah perjalanan yang jauh. Mereka pun memutuskan menyebut planet ini Novus yang berarti rumah yang baru, dan mereka mengirimkan koordinat tempat ini ke seluruh penjuru luar angkasa hingga umat manusia yang berkeliaran mulai berkumpul di planet Novus. Mereka terbagi dimulai dengan Federasi Belato di mana banyak spesies alien bercampur bersama para penduduk bumi. Lalu yang kedua adalah Kekaisaran Akretian yang terkenal memiliki pasukan prajurit kuat dengan disik yang dibentuk oleh mesin. Kemudian yang ketiga adalah Aliansi Holy Core dengan pendeta yang memiliki kekuatan energi serta kekuatan mental. Namun ada batasan sumber daya bahkan di Novus sehingga umat manusia kembali mengalami masalah, di mana mereka bersiap untuk perang demi memonopoli sumber daya yang ada di planet ini. Beralih ke Kekaisaran Akretian, tepatnya di laboratorium permesinan di mana para anak-anak yang ingin menjadi prajurit kekaisaran akan diuji. Sosok ini adalah Hemilas Kustoria, komandan prajurit kekaisaran, dan dia mengingatkan jika hari ini adalah hari penting agar para peserta pelatihan menunjukkan kemampuannya. Bocah ini bernama Lukas sekaligus MC dalam cerita manhwa, dan dia tampak acuh karena menganggap yang tidak beruntung hanyalah yang lemah. Komandan Hemilas dapat melihat kepercayaan diri yang begitu tinggi, dan dia berharap Lukas memenuhi ekspektasinya. Lukas mengetahui untuk menjadi prajurit kekaisaran membutuhkan kemampuan menghindar dan menangkis peluru, dan dia pasti akan menjadi prajurit resmi kekaisaran di masa depan.
Selama ini Lukas telah menyelesaikan semua latihan simulasi dalam situasi yang paling ekstrim sehingga menjadi calon prajurit penjaga kekaisaran dengan kesadaran spesial yang ditingkatkan berkat prosedur penguatan indera dan persepsi. Lawannya sekarang adalah 5 tahanan mati dengan perlengkapan yang murahan. Baginya mengalahkan mereka bukanlah sesuatu yang sulit, tapi jika hanya sekedar menghabisi target maka dia tak lebih dari peserta pelatihan lainnya. Maka dari itu dia akan menunjukkan kekuatannya dalam 10 detik waktu yang diberikan untuk menghabisi para tahanan mati tersebut. Saat Lukas bergerak, maka para tahanan ini bersiap untuk bertempur. Namun dalam waktu singkat Lukas berhasil melewatinya salah satu dari mereka dengan memenggalnya. Para tahanan yang tersisa tampak panik karena lawannya hanya seorang bocah tapi kemampuannya sudah seperti monster. Meski begitu mereka harus berjuang untuk hidupnya karena berhasil mengalahkan salah satu dari peserta pelatihan, maka kekaisaran berjanji membebaskan mereka tanpa syarat. Dalam ujian ini hanya diberikan batas waktu 10 detik dan ini adalah kesempatan bagi Lukas untuk membuat kesan pertama pada kaisar. Peserta sebelum dirinya telah memberikan hasil yang memuaskan dengan menahan semua peluru yang datang ke arahnya lalu menyerang balik untuk menghabisi para tahanan. Lukas belum pernah melakukan hal itu, tapi sekarang dia harus mengerahkan segalanya untuk mencapai hal tersebut. Kini keempat tahanan bersiap untuk menembaknya dalam jarak yang sangat dekat. Lukas harus meningkatkan serta mendorong inderanya sampai titik maksimal agar dapat menciptakan keajaiban. Yang benar saja dia pun melakukannya dan semua peluru yang datang ke arahnya diatasi dengan pedang yang digunakannya. Komandan Hemilas yang melihat bakat tersebut tersenyum menunjukkan kepuasannya. Walau Lukas berhasil melampaui batasannya, tapi memaksimalkan indera dengan level sepeda itu membuatnya mengalami geger otak hingga melukai tubuh bagian dalamnya. Komandan Hemilas pun mengungkapkan rasa terkejutnya dikarenakan Lukas menggunakan kontrol lintasan serangan yang seharusnya belum ada dalam kurikulum pembelajaran. Dengan santai Lukas menjawab jika dia hanya meniru peserta sebelumnya dan Komandan Hemilas menganggap peserta itu sudah wajar dapat melakukannya di sana. Dia berasal dari keluarga terkenal yang sejak awal sudah diajarkan kurikulum tersebut berbanding terbalik dengan dirinya yang tumbuh di panti asuhan. Dikarenakan Komandan Hemilas menyukainya, maka dia ingin memberikannya sebuah hadiah. Dalam waktu singkat tangan Komandan Hemilas telah berada di antara bola matanya. Semua peserta yang melihat pemandangan ini sangat terkejut karena hal ini sangat kasar. Siapa sangka Komandan Hemilas mengeluarkan bola mata Lukas dengan jari-jarinya bahkan menghancurkannya. Sang komandan sudah lama tidak melihat peserta sepeda Lukas yang bahkan tidak bergeming saat matanya dicungkil. Lukas yang mendapat perhatian dari Komandan Hemilas yang hebat mengucapkan terima kasihnya dan sebagai gantinya dia ingin memiliki mata yang dapat memprediksi lintasan serangan. Beberapa saat kemudian setelah ujian selesai, peserta nomor 12 bernama Eli datang menyapa Lukas. Sebelumnya dia meminta maaf karena tiba-tiba mengganggu waktu istirahatnya, tapi dia ingin berbicara dengannya. Lukas adalah peserta nomor 32 dan dia mempersilahkan Eli untuk masuk. Saat berada di dalam, Eli mengungkapkan rasa terkesannya pada penampilan Lukas saat ujian, namun Lukas merasa jika Eli datang ke tempat yang salah untuk memberikan pujiannya. Lukas menyadari jika Eli datang untuk berteman dengannya, tapi hal itu akan sangat sulit dikarenakan hanya dengan melihat auranya maka siapapun tahu jika Eli berasal dari keluarga bangsawan Kartika yang terkenal.
Namun Lukas juga tidak boleh bersikap kasar kepada para bangsawan dan dia akan berbincang dengannya. Lalu Eli memberikan sesuatu dan inilah alasan kenapa dirinya datang. Pil ini akan mengurangi rasa sakitnya serta nyeri yang diterima pasca bola matanya dicungkil dan dia pasti bisa istirahat. Hanya saja Lukas menolaknya dan Ilya tetap memaksanya lagian dia memberikannya secara gratis dan jika tidak memiliki waktu istirahat yang cukup maka dia akan sulit berlatih. Tanpa pikir panjang lagi Lukas langsung memakannya begitu saja karena barang ini tidak akan mudah didapatkan. Kemudian Lukas mengungkapkan jika dia hanya menirunya dalam ujian untuk mendapatkan perhatian. Ilya pun memperlihatkan mata mekaniknya sehingga dia tidak sulit untuk memperkirakan lintasan berbanding terbalik dengan tindakan Lukas yang melakukannya hanya bermodalkan instingnya dan hal tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Komandan Hemilas menaruh perhatian padanya, dan sebab itulah dia memberikannya mata mekanik secara pribadi. Dengan tatapan tajam Lukas menegaskan sebuah fakta jika bangsawan jauh lebih hebat sementara kelas rendahan tidaklah berdaya. Sebagai anak yang terlahir di kelas rendahan maka Lukas berlatih keras untuk mengubah nasibnya dan memanjat ke tempat yang lebih tinggi walau harus melalui rasa sakit yang terhitung jumlahnya. Setelah mendengar hal itu Ilya mengatakan jika para bangsawan tidak semuanya lulus dalam proses seleksi bahkan mereka harus membayar untuk menyelesaikannya. Ucapan itu mengejutkan Lukas dan dia tak memikirkan hal tersebut disebabkan para bangsawan sejak lahir telah diberikan dukungan terbaik. Walau Ilya tidak bisa menunjukkan buktinya hal seperti itu bisa terjadi berbanding terbalik dengan Lukas yang pastinya tidak pernah gagal dalam tiap proses seleksi menjadi prajurit kekaisaran. Selama ini Lukas selalu berpikiran jika bangsawan tak suha berbicara dengan kelas rendahan tapi Ilya tampaknya berbeda bahkan dia mengungkapkan sesuatu yang menjelekkan bangsawan lainnya. Lalu Ilya mengulurkan tangannya sebagai bentuk persahabatan dan berharap Lukas akan meraih cita-citanya. Siapa sangka Lukas akan meraih tangan itu sambil menunjukkan tekadnya yang membara dengan ingin menjadi terbaik demi kekaisaran. Walau tekad itu sangat mutlak dan dibutuhkan dalam kekaisaran, tetapi Ilya seakan menunjukkan raut wajah sedihnya. Keesokan harinya para peserta pelatihan kembali berlatih menembak. Dalam latihan ini, Lukas mengalami sedikit perubahan disebabkan dia tidak menggunakan penutup mata lagi, bahkan mata mekanik telah menyatu dengan tubuhnya. Hanya saja dia belum terbiasa menggunakannya dan semua tembakan yang dilancarkannya mengenai dahi targetnya. Ilya sangat terkesan karena Lukas belum terbiasa menggunakan mata mekaniknya, tapi dia sudah bisa menembak dengan akurat menunjukkan dia seorang jenius. Dia juga merasa hal ini sedikit curang disebabkan Lukas merupakan tipe pertarungan jarak dekat, tapi dia bisa sehebat ini dalam menembak. Lukas meminta Ilya tidak terlalu memujinya karena seorang prajurit kekaisaran sudah sepantasnya mahir dalam menggunakan berbagai macam senjata. Tak hanya itu dia juga enggan mendengarkan ocehan dari seseorang yang berhasil menembak target di lubang yang sama berulang kali. Lukas akan berjuang keras dan dia akan melampaui semua orang dari berbagai bidang kemampuan termasuk keahlian Ilya dalam menembak. Ilya tidak keberatan akan hal tersebut karena saat ini nilai bakat dan kemampuan sedang terkotori dalam kekaisaran di mana semuanya bisa diraih berdasarkan status dan kekuasaan. Jika orang-orang berbakat seperti Lukas terus muncul maka orang-orang pasti paham jika para bangsawan tidaklah sehebat yang dirumorkan.
Ucapan itu membuat Lukas menatap tajam karena pendapat itu seperti mengkritik sistem kekaisaran dan jika kekaisaran mengetahuinya maka dia pasti takkan lolos dari hukuman. Sambil tertawa Ilya berbalik karena hal itu akan terjadi jika dia ketahuan dan Lukas pasti takkan melaporkannya karena menganggapnya orang yang baik. Beberapa hari setelahnya, latihan ujian berikutnya akan segera dilaksanakan di luar kekaisaran. Komandan Hemilas akan menjadikan Ilya dan Lukas sebagai pemimpin tim dalam latihan ini. Jika ada yang menilai, maka sang komandan memintanya berdiri dan pergi karena semuanya dinilai berdasarkan kemampuan untuk memimpin. Walau sudah keluar dari kekaisaran, tetapi di sudut wilayah yang masih termasuk dalam bagian kekaisaran terdapat tempat dari aliansi Holikor yang secara ilegal berdiri. Maka dari itu sang komandan Hemilas memberitahu jika misi mereka adalah melenyapkan semua musuh tanpa terkecuali. Bagi Ilya dan yang lainnya ini adalah misi pertama mereka di luar kekaisaran dan Lukas menganggapnya tidak masalah disebabkan semua orang sudah menghabisi seseorang saat dalam latihan sebelumnya. Ilya mengerti tapi baik Federasi Belato dan Aliansi Holikor maupun Kekaisaran Akretian memiliki nenek moyang yang sama dari planet bumi. Lukas yang mendengar ucapan itu mengingatkan Ilya agar tidak termakan oleh pemikiran yang tak berguna. Mereka harus fokus pada misi meskipun berarti menghabisi musuh karena prajurit penjaga senior pasti tidak akan membantu mereka. Zirah tempur ini merupakan salah satu senjata terbaik prajurit kekaisaran dan mereka bertugas untuk mengawasi para kandidat. Lukas yakin jika mereka akan menghabisi para kandidat jika mencoba membawa tawanan maupun melarikan karena kekaisaran tidak membutuhkan prajurit lemah. Di planet Novus pasukan lain cuma serangga bagi kekaisaran dan untuk bertahan maka semua musuh harus dilenyapkan. Ilya paham karena hal itulah yang dipelajari di dalam kekaisaran. Namun Ilya memilih pemikirannya sendiri di mana dia ingin melihat dunia tidak hanya berdasarkan pandangan kekaisaran belaka. Dalam waktu singkat tempat itu menjadi medan perempuan dengan pembantaian sepihak. Orang-orang yang ada di tempat ini tidak memiliki teknik maupun senjata mumpuni untuk melawan para kandidat prajurit kekaisaran. Lukas merasa misi ini pasti akan selesai dengan mudah, tanpa adanya masalah. Hanya saja dia tiba-tiba saja berhenti di hadapan seorang anak kecil yang berlindung di balik batu. Anak kecil itu terus menangis sambil memanggil ibunya. Lukas dapat melihat jika anak kecil itu sangat ketakutan sehingga tidak bisa bergerak. Dia hanyalah warga sipil yang tak bisa melawan, namun dia tetaplah musuh bagi kekaisaran. Di sela itu Lukas teringat akan ucapan komandannya di mana mereka semua dilarang membawa tawanan maupun meninggalkan satu musuh yang hidup. Lukas pun menghunuskan pedangnya dan dia tak boleh ragu karena anak kecil itu akan tumbuh dan menjadi musuh kekaisaran di masa depan. Akan tetapi hati Lukas masih lunak dan dia tak bisa melakukannya. Dia pun menyarankan agar anak kecil itu berpura-pura mati dan dia mungkin masih memiliki harapan untuk selamat. Setelah mengatakan hal itu Lukas mulai berbalik pergi dan dia masih dipenuhi keraguan dengan ingin kembali menghabisi bocah itu karena saat kekaisaran mengetahuinya maka dia bisa dieksekusi. Di saat yang sama sebuah tembakan melesat hingga menghabisi bocah itu. Tembakan itu sangat mengejutkan Lukas dan dia segera melihat siapa pelakunya. Orang itu adalah Ilya dan dia menggeleng kepala menunjukkan jika tindakan tersebut salah. Lukas pun panik dengan mulai bertanya-tanya apakah Ilya melihat semuanya.
Walau baru mengenal Ilya, tapi Lukas yakin jika dia pasti takkan melaporkannya, tapi jika ada orang lain yang melihatnya maka keinginannya untuk mengubah nasibnya akan berakhir. Di tengah ketegangan itu tiba-tiba saja sebuah serangan mendarat tepat di mana Ilya berada hingga menciptakan ledakan hebat. Lukas yang melihatnya berteriak menunjukkan rasa khawatirnya. Namun seseorang berada di sampingnya dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Pria tua ini berteriak dengan ingin mengirim para orang-orang kekaisaran untuk pergi ke neraka. Kini perhatian Lukas tertuju pada orang tua tersebut dan mulai bertanya-tanya apakah dia yang menyebabkan ledakan barusan. Jika dia benar-benar mampu melakukannya, maka dia adalah pengguna kekuatan energi yang berbahaya. Siapa sangka Ilya masih baik-baik saja, karena saat-saat terakhir dia menyadari adanya serangan dan sekarang dia akan membalas apa yang diterimanya. Akan tetapi Pak Tua ini memiliki insting di luar nalar, bahkan dia menyadari kehadiran Ilya tanpa melihat ke arahnya dan langsung meledakkannya. Sosok ini berteriak jika tempat ini tak lebih dari sekedar pemukiman bukannya markas, dan mereka semua hanya mencoba untuk bertahan hidup di tengah konflik. Sebagai pemimpin tim, Lukas sendiri tidak diberitahu adanya musuh yang bisa menggunakan kekuatan energi dalam misi ini. Sebagian tubuh Ilya telah hancur, tapi kepala maupun organ dalamnya tetap baik-baik saja, sehingga dia hanya perlu mendapatkan perawatan. Selama ini Lukas juga telah mempelajari berbagai macam tempur musuh baik melawan pengguna kekuatan energi, dan sekarang dia akan menebus kesalahannya karena telah membahayakan Ilya disebabkan keraguannya menghabisi anak kecil. Maka dari itu dia memerintahkan rekannya untuk menyebar menguasai markas ini, sementara dia akan mengeksekusi musuh di hadapannya. Akan tetapi Pak Tua ini sangat ganas karena dia tak ingin membiarkan siapapun untuk berbuat seenaknya di tempat ini. Lukas menduga jika musuh di hadapannya sedang mencoba mengulur waktu agar semua teman-temannya bisa kabur. Penggunaan kekuatan energi tergolong kekuatan murni yang menakjubkan, tetapi untuk melakukannya mereka membutuhkan persiapan dan gerakan tangan merupakan salah satu persiapan tersebut. Dengan fokus pada gerakan musuh, maka Lukas dapat melihat retakan ruang yang diciptakan oleh kekuatan energi lawannya. Dengan ini, maka dia juga mengantisipasi tiap ledakan yang dapat menghancurkan zirahnya. Pak Tua ini mulai terkena dampak kekuatannya, di mana otaknya akan mengalami pendarahan dan dia juga harus mengakhiri musuhnya secepat mungkin. Lukas pun berpikir demikian, jika dia terus menghindar, maka tak ada jaminan ledakan akan mengenainya dan dia harus terus maju untuk menghabisi targetnya. Setelah menghindari berbagai ledakan, kini Lukas tepat berada di depan musuhnya. Pak Tua ini menyadari jika hidupnya dalam bahaya dan dia juga tak bisa menghindar disebabkan kecepatan para prajurit kekaisaran jauh lebih unggul dibandingkan tubuh manusia biasa tanpa adanya mesin di kaki maupun di tangan. Tanpa ragu Lukas menusuk pria tua itu tepat di jantungnya. Namun di saat yang sama kekuatan energi dari tangan musuhnya telah berada di kepalanya. Hal ini terlalu dekat sehingga Lukas tidak bisa menghindarinya dan kekuatan itu mulai menghancurkan zirah di kepalanya. Sebagian wajahnya sudah tidak terlindungi lagi dan yang terbayang hanyalah kematian. Akan tetapi Pak Tua ini menghentikan serangannya karena dia tak menyangka lawannya hanyalah seorang bocah yang dianggapnya dimanfaatkan oleh kekaisaran. Di tengah keraguan itu Lukas memaksimalkan serangannya disebabkan dia enggan mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya dalam menghadapi musuh.
Pak tua itu pun mati di tangan Lukas dan kemampuan yang ditunjukkan oleh Pak tua itu bukanlah manusia penggunaan kekuatan energi yang lemah. Jika saja musuhnya tidak ragu, maka Lukas yakin kepalanya pasti sudah hancur dan dia juga akan mati. Dia selalu diajarkan jika aliansi Holy Core terbentuk dari fanatik yang bukan lagi manusia, tapi kenapa Pak tua itu ragu untuk menghabisinya? Walau Lukas memiliki beberapa pertanyaan dalam benaknya, tapi dia harus fokus dan berhenti memikirkan sesuatu yang tak berguna. Bagaimanapun, tugasnya adalah membersihkan semua musuh yang dapat memberikan ancaman pada nyawa kaisar sekaligus masyarakat kekaisaran itu sendiri. Setelah misi itu selesai, para kadet pun dibawa ke ruang perawatan terbaik. Di sela itu Ilya menanyakan bagaimana rasanya hampir mati kepada Lukas. Akan tetapi Lukas merasa pertanyaan itu seharusnya untuk Ilya sendiri disebabkan dialah yang hampir mati. Akibat ledakan yang mengenainya, maka Ilya mendapatkan lengan serta kaki baru. Sedangkan Lukas mendapatkan tulang titanium serta kulit buatan disebabkan punggungnya hancur, dan hal ini bukanlah masalah karena beberapa tahun ke depan semua prajurit pasti mendapatkannya untuk meningkatkan kemampuannya, dan dia hanya mendapatkan giliran lebih awal. Lalu Ilya mengungkapkan jika atasan mereka kemungkinan mengetahui adanya pengguna kekuatan energi dalam markas tersebut. Jika hal itu benar, maka Lukas menganggap jika para atasan serta seniornya pasti percaya mereka dapat mengatasinya, dan walau mereka terluka tapi tak ada korban jiwa. Akan tetapi Ilya sedikit bingung kenapa dirinya dan prajurit yang lainnya tidak mati saat terkena kekuatan ledakan musuh. Lukas menanggapi jika semua itu disebabkan musuh yang sejak awal tidak berniat menghabisi mereka. Hal itulah yang menyebabkan Pak tua itu kalah, padahal dia pengguna kekuatan energi yang cukup hebat. Kini dia belajar jika rasa ampun merupakan sebuah kelemahan dan seorang prajurit tidak membutuhkan sisi lemah seperti itu karena mereka harus melindungi kekaisaran apapun yang terjadi. Lalu Lukas berbalik sambil meminta Ilya berhenti berbicara, seakan dia juga mendapatkan lidah baru. Keesokan harinya seorang kapten memberikan ucapan selamat karena para kadet telah menyelesaikan tahun kedua pelatihan dari 4 tahun sebagai prajurit penjaga kekaisaran yang resmi. Di antara semua rekrutan, baik Lukas dan Ilya menunjukkan kemampuan terbaik sehingga pantas disebut top 1 dan 2. Sosok ini meminta mereka semua berjuang hingga bisa menjadi Centurion demi kejayaan kekaisaran. Susunan dalam prajurit penjaga kekaisaran sangat sederhana dengan beberapa tingkatan dengan 10 kapten Centurion. Setelah menyelesaikan 4 tahun pelatihan, maka para prajurit baru akan ditempatkan di bawah Centurion ke-10 sekaligus paling rendah. Hanya dengan menjadi Centurion ke-10, maka hal itu sudah merupakan langkah yang baik, dan dia pasti akan memanjat untuk mencapai puncak. Tiap hari para kadet akan berlatih dalam pertempuran secara langsung dan yang bisa mengimbangi Lukas hanyalah Ilya. Walau tubuh mereka telah ditingkatkan oleh mesin, tapi bakat seseorang akan penentu segalanya. Untuk mencapai performa terbaik, maka para kadet harus berlatih meningkatkan kemampuannya. Lukas dapat merasa jika Ilya bertambah kuat dengan lengan baru miliknya yang lebih kuat. Tiap mesin lengan dan kaki memiliki kualitas yang berbeda, tapi benda level atas tidak bisa langsung terpasang tanpa adanya latihan karena tubuh manusia takkan bisa menampungnya. Walau Ilya bertambah kuat, tapi Lukas memiliki bakat yang berbeda dengan kemampuan adaptasi yang di luar kata normal. Dengan ini maka dari 124 pertarungan mereka, maka dia juga meraih kemenangan dengan jumlah yang sama.
Ilya mengira jika dia bisa menang kali ini dengan lengan serta kaki yang ditingkatkan, dan Lukas menjawab jika mesin hanyalah pelengkap dan untuk itulah manusia terus berlatih. Ilya merasa ucapan salah satu kapten tentang prajurit tingkat Centurion telah mempengaruhi otak temannya. Lukas membenarkan hal itu karena mereka berdua berbeda, di mana dia tidak punya tempat untuk kembali dan jika berhenti berkembang maka semuanya akan berakhir. Dia juga memahami jika Eli punya bakat tapi kurang dalam melakukannya, seakan dia tidak cocok menjadi seorang prajurit yang hanya diliputi pertempuran. Sambil tersenyum Ilya membenarkan hal itu karena dia sebenarnya ingin menjadi ilmuwan agar bisa mempelajari peradaban kuno. Akan tetapi dia tidak bisa melakukannya karena kekaisaran tidak memperbolehkan seseorang mempelajari peradaban secara individu dan keluarganya juga sudah menghasilkan beberapa jenderal sehingga dia pun dituntut menjadi seperti itu. Lukas menyebut cara hidup seperti itu sudah baik, walau tidak menginginkannya, sedangkan terdapat banyak anak di daerah kumuh yang bahkan bertahan hidup untuk menjalani kehidupan tiap harinya. Ilya pun tertawa karena dia sudah menduga temannya akan mengatakan hal itu dan dia hanya memberitahu rahasianya. Jika orang lain melaporkannya, maka Ilya bisa saja mendapatkan hukuman disebabkan mengkritik sistem kekaisaran, tapi dia yakin Lukas takkan melakukannya. Lukas mengakui kesalahannya karena telah ragu menghabisi musuh saat misi, tapi dia takkan melakukannya lagi. Semua itu karena dirinya setia pada kekaisaran dan musuh kekaisaran adalah musuhnya juga. Hal itu juga berlaku pada Ilya dan dia harus setia pada kekaisaran dan jangan menjadi musuhnya. Ilya tersenyum sambil mengatakan jika Lukas sedang berbohong. Jika dia benar-benar setia pada kekaisaran, maka dia sudah menghabisinya setelah mengetahui pola pikirnya yang berbeda dari yang kekaisaran inginkan. Dia berharap sahabatnya tidak terlalu memaksakan dirinya karena dia pasti memiliki cara pikirnya sendiri, bukan hanya sekedar jalan yang diinginkan oleh kekaisaran. Ucapan itu membuat Lukas kesal karena cara pikir seperti itu pasti akan membuat Ilya mati suatu hari. Beberapa bulan kemudian, misi pelatihan tahun ketiga akan dimulai tepatnya di zona netral tak berpenghuni. Benda di depan Ilya merupakan salah satu dari peninggalan peradaban kuno yang sudah ada di jutaan tahun silam. Meski benda kuno, tapi respon energinya masih ada dan hal ini sangat membuat Ilya bahagia dapat melihat bahkan menyentuhnya. Ilya memberitahu rekannya jika benda ini sangat hebat karena benda ini merupakan bukti adanya peradaban yang pernah menjelajahi galaksi sebelum umat manusia ada. Lukas hanya menatap tajam karena dia sudah memperingatkan Ilya, tapi dia melewati batasnya dengan menunjukkan ketertarikannya pada hal yang aneh. Walau misi kali ini hanyalah misi pengamatan, tetapi jika mereka bertemu dengan pasukan musuh, maka pertempuran pasti akan terjadi. Dengan santai Ilya menjawab jika mereka tidak bisa mengatasi musuh, maka bantuan pasti akan datang. Di sela itu seseorang menyela dan mengatakan jika masa kini ada karena adanya masa lalu dan catatan sejarah membuat manusia bisa memprediksi masa depan. Lukas mengetahui jika kadet di depannya bernama Claude yang berasal dari keluarga Ramones. Walau keluarganya tidak sebesar keluarga Ilya, tapi dia tetaplah bangsawan terpandang. Tanpa basa-basi Claude ingin mengatakan sesuatu kepada Lukas karena selama ini dia sudah mengawasinya. Yang benar saja dia malah mengatakan jika dirinya menyukai Lukas dan apakah dia sudah memiliki orang yang dicintainya. Ucapan itu membuat Lukas memintanya menjauh dan jika dia mendekat maka dirinya akan menganggap tindakan tersebut sebagai ancaman.
Jika belum ada maka Cloud ingin mengenalkannya pada adik perempuannya, namun Lucas menyebut jika dirinya hanya berasal dari panti asuhan, tapi Cloud tak masalah akan hal itu karena dia yakin kehebatan Lucas bisa membuatnya mencapai tempat yang lebih tinggi. Ilya yang mendengar itu tertawa dan memberitahu jika adik Cloud cukup populer akan kecantikannya. Di tengah perbincangan itu baik Ilya dan Lucas merasakan kehadiran musuh. Mereka pun segera bersiap dengan Ilya yang memimpin barisan belakang sementara Lucas dan Cloud akan tetap di barisan depan. Siapa sangka sebuah cahaya berada di depan mereka dengan kehadiran seseorang. Saat melihat lebih teliti, Lucas sangat terkejut akan musuh di depannya. Sosok itu adalah prajurit musuh dengan level yang setara dengan para prajurit kekaisaran Centurion. Walau mereka sudah bersembunyi, tapi insting musuh masih bisa merasakan kehadiran mereka. Lalu prajurit musuh yang dikenal dengan level Paladin bersiap untuk melancarkan serangannya. Serangan itu berupa tombak dan senjatanya melayang di udara menunjukkan jika musuhnya ahli dalam penggunaan kekuatan energi. Insting Lucas mengatakan jika mereka harus segera melarikan diri dan dia pun memerintahkan semuanya untuk segera pergi. Akan tetapi kecepatan tombak itu sangat di luar nalar sehingga Cloud tidak bisa menghindarinya. Ini adalah sebuah malapetaka, bahkan Lucas sendiri sangat sulit melihat kecepatan tombak tersebut. Paladin akan menghabisi mereka semua tanpa ragu karena dia juga memiliki misi yang harus diselesaikan. Setelah menghabisi Cloud, sang Paladin menarik kembali tombaknya dengan tangan miliknya. Hal ini menunjukkan jika dia memiliki kendali penuh atas senjatanya mau dari jarak dekat maupun jauh. Meski terlihat seperti pengendalian hebat, tapi tombak itu hanya bisa dilepaskan dan ditarik kembali sebagai meriam tombak. Tubuh Cloud yang terkena serangan terus bergetar menunjukkan jika dia masih sekarat. Lucas yang melihatnya sangat syok dan dia mulai mengingat Cloud yang baru saja berbicara dengannya. Walau mereka adalah kadet, tetapi berbicara seperti ini merupakan sesuatu yang langka dan Lucas tidak memiliki teman bicara selain Ilya saja. Dia masih tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi, padahal dia baru saja melihat tombak itu bersinar, tapi dalam hitungan detik tubuh bagian atas Cloud telah hancur. Tak hanya itu, mata mesinnya pun mengalami error, di mana dia tak bisa menghitung lintasan tombak musuh. Walau Lucas memaksa untuk melihatnya, tapi kemampuan musuhnya melebihi batas dari yang bisa dirinya atasi. Di saat yang sama Ilya dan kedua rekan lainnya datang sambil menembak musuh di depannya. Ilya meminta Lucas agar tidak kehilangan fokusnya dan mereka harus mengulur waktu sebanyak mungkin. Lucas yang awalnya syok kini berhasil mendapatkan kesadarannya dan dia membenarkan yang dipikirkan oleh Ilya. Di mana mereka akan lebih mudah mati jika melarikan diri dan keputusan terbaik adalah melawan musuh di hadapannya sampai bantuan datang. Berdasarkan hitungannya, dia dan rekannya hanya perlu mengulur waktu beberapa puluh detik karena sang prajurit Centurion yang berjaga pasti sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Walau harus menahannya beberapa detik, tapi kemampuan musuh di luar jangkauan mereka semua. Kini tombak super cepat yang sudah menghabisi Cloud sekarang mengincar kepala Lucas. Untuk kesekian kalinya Lucas memaksimalkan semua inderanya ke batasannya untuk bertahan hidup. Tombak itu hampir saja menghancurkan kepalanya dan dia berhasil bertahan dengan insting miliknya di saat mata mekaniknya tidak bisa menghitung lintasan serangan.
Akan tetapi Paladin takkan membiarkannya lolos begitu saja, dan dia segera menarik kembali tombaknya. Hanya saja tarikan itu bukanlah sesuatu yang sederhana, di mana tombak itu bersiap melewati tubuh targetnya. Menghindari satu serangan saja sangatlah sulit, dan sekarang Lukas kembali dihadapkan pada serangan berikutnya. Dia cukup yakin inilah kematiannya disebabkan melawan musuh di level tinggi merupakan sesuatu yang mustahil. Akan tetapi Lukas tiba-tiba saja teringat akan perkataan Komandan Hemilas di mana dia jijik melihat wajah keputusasaan. Jika memalingkan wajah dari musuh, maka dia sama saja menerima serangan dengan senang hati. Kekaisaran tidak membutuhkan orang yang lemah dan pengecut, dan Lukas enggan menerima akhir yang seperti ini, padahal selama ini dia sudah berjuang meninggalkan tempat masa kecilnya yang menyedihkan. Siapa sangka Lukas berhasil berbalik dengan mengincar tombak itu karena kecepatan serangannya tidak seperti saat lesatan pertama. Dengan ini maka musuhnya telah kehilangan tombaknya dan dia bersiap untuk menghunuskan pedangnya. Meski Lukas berhasil lolos dari kematian, tapi tangan kanannya tak bisa digerakkan lagi akibat benturan serangan yang diterimanya. Sekarang dia perlu bersiap untuk serangan berikutnya, dan sejauh ini dia berhasil bertahan selama 8 detik. Lalu Paladin menebas udara hingga menciptakan energi serangan yang datang ke arahnya. Lukas menggunakan seluruh instingnya untuk menghindar, dan dia hanya bisa melindungi tubuh bagian vitalnya meskipun harus mengorbankan lengannya. Akan tetapi serangan itu masih berkelanjutan dan rekan di belakangnya tidak bisa menghindar hingga mereka dipenggal begitu saja. Lukas tak bisa berbuat apapun, bahkan Eli pun terkena dampak tebasan tersebut. Kali ini sang Paladin telah menyisakan bagian terbaik, yaitu bocah di hadapannya, dan sekarang dia akan mengakhirinya. Lukas tercengang dan terus memikirkan apa yang harus dilakukannya. 1 detik setelahnya dia menguatkan tekadnya dan akan mempertaruhkan segalanya. Yang benar saja Lukas memilih untuk menertibkan monster di hadapannya dengan menghadapinya secara langsung. Di sisi lain Centurion telah tiba dengan memaksimalkan pendorongnya untuk melesat dengan kecepatan penuhnya. Di sana dia dapat melihat Lukas sebentar lagi akan beradu dengan sang Paladin. Tanpa rasa takut Lukas berteriak dengan ingin menjadikan pertarungan ini adalah kemenangannya. Hanya saja sebelum mereka berdua saling bertukar serangan, tiba-tiba saja sang Centurion telah tiba dengan langsung mencengkram kepala musuhnya. Setelah itu sang Centurion menjatuhkannya ke tanah dengan memberikan tekanannya yang begitu dahsyat. Lukas yang menjauh dari area pertempuran itu hanya tercengang sambil bertanya-tanya siapa pemenangnya. Lalu dia melihat sang Centurion masih berdiri di dalam hutan pasca mengalami pertempuran singkat. Lukas yang sudah mengerahkan segalanya untuk bertahan berteriak karena dia berhasil lolos dari kematian. Namun sang Paladin belum kalah di mana dia mulai bergerak lagi. Dengan ini pertarungan level tinggi takkan bisa terhindarkan lagi. Paladin cukup terluka akan serangan yang baru diterimanya disebabkan tubuhnya tidaklah sekuat prajurit kekaisaran dengan tubuh mesin. Centurion yang melihat musuhnya masih bergerak, segera mengambil pedangnya. Di tengah pertarungan itu Lukas akan mengamatinya karena dia sendiri penasaran bagaimana prajurit level tinggi bertarung. Selama ini dia penasaran bagaimana jika prajurit level tinggi dari 2 kelompok bertemu dan bagaimana mereka menyelesaikan pertarungannya.
Dalam waktu singkat keduanya melesat maju dengan beradu senjata hingga menciptakan gesekan yang luar biasa. Mereka berdua berada di level yang sama dengan kemampuan yang hanya untuk menghabisi target. Kecepatan dari keduanya di luar nalar dengan puluhan tebasan yang dilancarkan dalam hitungan detik. Hanya satu serangan akan berakibat fatal dan mereka berdua mengetahui hal tersebut sehingga keduanya berjuang untuk tidak terkena sama sekali. Rasa penasaran Lukas telah terjawab di mana pertarungan prajurit elit bahkan tidak bisa diikuti dengan kedua matanya. Meski sangat sengit dia berharap sang Centurion memenangkan duel yang menegangkan ini. Jika Centurion kalah maka Lukas pun akan ikut mati karena Paladin takkan membiarkan siapapun hidup. Di tengah pertarungan itu Centurion berhasil mencengkram kepala lawannya dan dia bersiap melepaskan pendorong di tangannya. Dengan ini maka dia akan menjatuhkan Paladin hingga tergeletak di tanah dan dengan kehilangan keseimbangannya maka dia dapat menghabisinya dengan mudah. Akan tetapi Paladin berusaha bertahan dan sekarang dia menggerakkan tangannya seakan ingin melakukan sesuatu. Yang benar saja gerakan tangan itu adalah tanda untuk mengendalikan tombak miliknya. Saat melihat tombak itu bergerak, maka suatu hal terbesit dalam benak Lukas. Di mana Centurion tidaklah mengetahui kemampuan Paladin yang bisa mengendalikan tombak sebagai senjata utamanya. Jika Centurion kalah maka dia juga akan mati dan Lukas harus melakukan sesuatu untuk membantu Centurion. Yang benar saja Lukas memutuskan memberikan tendangan terkuatnya saat tombak itu kembali ke arah Paladin demi membelokkan lintasan serangannya. Dia mengorbankan kakinya dengan harapan tombak itu tidak langsung mengenai titik vital Centurion. Di tengah pertempuran Paladin mencengkram tanduk yang ada pada kepala Centurion agar dia tak bisa melarikan diri. Namun sang Centurion tidak berniat kabur dan dia memutuskan untuk melancarkan tinju terkuatnya. Kini tinju berkekuatan dahsyat menghantam kepala sang Paladin hingga mendorongnya ke tanah. Ledakan serangan itu sangat hebat bahkan tampak jelas dari luar hutan. Lukas yang berada cukup jauh dari lokasi pertempuran bahkan terkena dampaknya hingga dia terdorong oleh angin. Sekarang dia hanya bisa berharap Centurion memenangkan pertarungan ini. Beberapa saat kemudian Centurion telah tiba sambil memuji kerja bagus dari peserta pelatihan di hadapannya. Dia dapat mengalahkan Paladin atas berkatnya yang melakukan sesuatu pada tombak musuhnya yang sangat mematikan. Sekarang telah aman dan dia akan membawa Lukas ke markas untuk mendapatkan perawatan. Namun saat Lukas melihat sang Centurion, maka dia tak bisa berhenti tercengang. Saat kekaisaran mengakui seorang prajurit hebat, maka mereka akan memberikannya zirah yang dinamakan legion, di mana semua bagian tubuh yang tidak dibutuhkan dalam pertarungan diganti untuk menjadi senjata pamungkas. Semua kadet bermimpi mendapatkan zirah legion sebagai bukti pengakuan kekaisaran terhadap kehebatannya. Namun sekarang yang dihadapannya sangat menjijikkan di mana Centurion di hadapannya tidak memiliki otak. Dengan rasa panik Lukas menanyakan apakah sosok di hadapannya bukanlah manusia melainkan sebuah mesin. Di mana bagian atas kepalanya yang seharusnya letak otak malah tergantikan oleh mesin dan lenyap oleh serangan tombak Paladin. Sang Centurion yang sadar dirinya kehilangan otak sangat panik dan syok. Lalu dia bertekuk lutut dan meregang nyawanya atas luka fatal yang bisa membuatnya bertahan lagi.
Lukas tak menyangka jika selama ini dia bermimpi menjadi monster seperti mesin di hadapannya dengan membuang kemanusiaannya. Sekarang nasibnya bergantung datangnya bantuan disebabkan perutnya telah robek, dan jika diteruskan maka dia pastinya mati. Di saat yang sama Ilya datang dengan kondisi yang sedikit lebih baik sambil tersenyum melihat sahabatnya masih hidup. Lukas merasa dirinya sebentar lagi akan mati dan Ilya harus segera mengambil keputusan. Ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri dari kekaisaran dan dia harus bergegas sebelum bala bantuan datang. Lukas takkan menyalahkannya dan jika dia hidup sampai bala bantuan tiba maka dia takkan melaporkannya pada atasan dengan menganggapnya gugur dalam pertempuran. Selama ini Lukas selalu merasa iri pada Ilya yang datang dari latar belakang keluarga hebat untuk mendukungnya sejak kecil. Tetapi tetap saja dia tidak bisa memahaminya kenapa dia memiliki pemikiran yang berbeda seakan tidak menyukai sistem dalam kekaisaran dan ingin hidup dengan caranya sendiri. Untuk pertama kalinya dia melihat sahabatnya begitu riang saat membicarakan mimpinya. Lalu Ilya mencoba menutup luka di perut sahabatnya. Dia memintanya berhenti berbicara karena ucapannya seakan Lukas benar-benar akan mati. Jika dia mati karena meninggalkannya seperti ini, maka Ilya yakin dirinya akan hidup dengan penyesalan serta rasa bersalah. Maka dari itu dia akan menemaninya hingga bala bantuan datang dan kembali bersama. Beberapa hari setelahnya, Lukas telah pulih kembali dengan lengan serta kaki yang baru. Akan tetapi lengan dan kaki itu masih benda yang tidak cocok untuk bertempur dan Ilya akan menyarankannya suku cadang yang baik untuknya. Bagi Ilya suku cadang model ini memiliki periode adaptasi yang singkat, sehingga Lukas dapat memulai latihannya kembali. Setelah prosesi perbaikan selesai baik Lukas dan Ilya dipanggil untuk diinterogasi. Kasus ini membuat satu penjaga kekaisaran elit serta 3 kadet gugur oleh serangan Paladin. Lukas mengira mereka berdua akan ditanya soal bagaimana rekannya gugur, tapi kenyataannya sangat berbeda. Di mana telah ditemukan artefak yang berbentuk kubus dan belum diketahui siapa pemiliknya karena Paladin itu diduga ikut menemukannya juga. Dengan konflik yang baru-baru terjadi, maka hubungan kekaisaran dengan aliansi Holikor menjadi lebih rumit, dan jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka perang besar kemungkinan terjadi. Kalau hal itu terjadi, maka Federasi Bellato akan diuntungkan dengan hanya menonton perang, dan situasinya terburuknya mereka bisa bekerja sama untuk menjatuhkan kekaisaran. Namun bagi Luka dirinya tidak tertarik politik yang rumit dan dia hanya ingin bertempur karena hal itulah yang bisa membuatnya mengubah nasib. Dia juga telah melaporkan adanya satu anggota yang mati terpenggal bahkan masih bisa berbicara walau tanpa otak. Namun Komandan Hemilas mengatakan jika hal itu hanyalah fenomena bayangan yang disebabkan oleh sinyal residu, tapi Lukas yakin dirinya tidak salah lihat. Sekarang ini terdapat beberapa pertanyaan yang belum dia temukan jawabannya. Akan tetapi dia tidak sesembrono itu untuk menggali informasi yang ditutupi oleh markas karena hal tersebut dapat membahayakan hidupnya. Di dalam markas terdapat sebuah ruangan yang dibuat khusus agar para kadet bisa bertemu dengan anggota keluarga mereka, tapi karena dia berasal dari panti asuhan, maka Lukas selalu mengabaikan tempat ini. Siapa sangka sekarang terdapat seseorang yang ingin bertemu dan berbicara dengannya. Gadis ini adalah Lilian Ramones sekaligus kakak dari mendiang Cloud.
Kedatangannya membuat Lukas sedikit khawatir karena Lilian mungkin saja ingin menanyakan bagaimana adiknya mati dalam misi. Akan tetapi Lilian memintanya tidak khawatir karena dia tidak akan membencinya atas kematian adiknya karena gugur merupakan sesuatu yang sudah sewajarnya. Dia datang disebabkan adiknya selalu membicarakan tentangnya yang merupakan kadet berbakat bahkan ingin mengenalkannya. Lilian juga paham jika Lukas pasti sudah mengetahui asal dari keluarganya dan dari bangsawan apa dirinya. Dikarenakan mereka baru bertemu, maka mereka sebaiknya saling memperkenalkan dirinya dan hal itulah yang pertama diminta oleh Lilian. Dia juga yakin jika Lukas takkan dirugikan akan hal ini, malahan banyak orang yang akan cemburu padanya. Jika Lukas berpikir normal, maka tak ada alasan untuk menolaknya dan hal ini juga merupakan kesempatan emas baginya untuk menikahi keluarga terkemuka. Dia seharusnya melakukan segala cara agar sukses dan menikahi salah satu bangsawan pasti akan semakin mendekati tujuannya. Akan tetapi kesempatan ini terlalu mudah sehingga Lukas sangat ragu pada niat gadis di depannya. Yang benar saja dia memutuskan untuk menolaknya dan hal itu membuat Lilian sangat terkejut. Setelah mengatakan hal tersebut, Lukas segera berbalik disebabkan percakapan ini sudah cukup. Dia pernah berpikir bahwa Ilya yang berasal dari keluarga terkemuka sangat konyol karena berusaha kabur dari kekaisaran, tapi siapa sangka dia membuat keputusan yang lebih buruk dengan menolak seorang gadis bangsawan. Lukas berharap tidak ada konsekuensi dari tindakannya ini karena Lilian bisa saja sakit hati bahkan menyimpan dendam padanya. Namun Lilian malah bertindak dengan langsung menggenggam tangannya untuk mencegah Lukas pergi begitu saja. Lilian paham jika kejujurannya sangat mengejutkan Lukas, tapi dia benar-benar berharap mereka bisa memulai sebagai teman terlebih dahulu. Lalu Lilian berlari pergi meninggalkan tempat dan dia akan datang lagi menemuinya. Lukas menduga jika dia tidak bisa kabur begitu saja dari Lilian. Beberapa saat kemudian Lukas datang ke ruang latihan fisik di mana dia menemui seorang instruktur. Paman ini bernama Kinuan sekaligus instruktur penjaga kekaisaran dan dia tidak menyangka bocah yang dirumorkan berbakat malah datang padanya. Kinuan merasa dirinya tidak bisa mengajarkan cara bertarung lagi karena sejauh yang diingatnya hanya segelintir kadet yang bisa mengalahkannya. Ucapan itu menunjukkan jika masih ada orang yang lebih kuat darinya dan Lukas tidak puas akan hasil seperti itu. Hal yang membuat Lukas tertarik pada Kinuan disebabkan dia hanya menggunakan perlengkapan sehari-hari. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh Lukas saat ini karena dia belum menggunakan zirah secara keseluruhan di tubuhnya. Maka dari itu dia akan melihat apakah bakat serta lengan dan kaki tempurnya dapat mengalahkan instruktur di depannya. Jika dirinya mengalahkan Kinuan, maka Lukas juga tidak memiliki harapan untuk mengalahkan prajurit seperti Centurion dengan hanya bermodal lengan dan kaki tempur belaka. Kinuan merupakan instruktur khusus dalam pertempuran nyata dan Lukas mengakui kemampuannya yang hebat. Kinuan mengatasi serangan pertama dengan mudah dan menduga jika Lukas sedang menguji perlengkapan baru yang digunakannya. Lukas terkesan walau Kinuan sudah pensiun tapi dia masih bisa menangkal serangannya dengan sangat mudah. Lalu Lukas menyerang secara brutal dengan terus mengincar titik lemah lawannya. Dia akan terus memperpendek jarak dan menyelesaikan semuanya dalam satu serangan.
Agar targetnya tidak melarikan diri, maka Lukas menangkap baju yang dikenakan oleh Kinuan. Dengan ini maka dia akan memenangkan pertarungan sekaligus membuktikan jika penggunaan mekanik pada tubuh adalah hal yang utama. Walau tinju sudah ada di depan matanya, tapi Kinuan masih bersikap begitu tenang. Siapa sangka Lukas tiba-tiba saja kehilangan keseimbangannya tanpa alasan yang jelas. Lukas kebingungan bagaimana dia bisa melayang di udara seperti ini. Meski begitu dia enggan menyerah begitu saja dan Lukas menggunakan kakinya untuk menyerang. Hanya dengan gerakan sederhana Kinuan berhasil menghindarinya walau serangan Lukas sudah dipercepat dengan perlengkapan yang dimilikinya. Lalu dia menangkap kakinya sekaligus melemparkan tubuh Lukas. Lukas yang tak menghindari lemparan terseret dengan cukup jauh. Dia terus tercengang bagaimana hal ini bisa terjadi dan cara bertarung Kinuan sangatlah aneh. Saat duel selesai maka Kinuan menanyakan kenapa Lukas terlihat sedang terburu-buru. Sampai saat ini Lukas masih tak mengerti apa yang baru terjadi padanya. Dari sudut serangannya dia seharusnya sudah mengenai dagu Kinuan dengan tinjunya. Akan tetapi begitu dia menyentuh lengannya sebuah kejadian yang belum pernah dirasakannya terjadi. Di mana tubuhnya seakan kehilangan kendali dan kekuatan yang ditujukan kepada Kinuan malah mengacaukan tubuhnya sendiri hingga keseimbangannya goyah. Saat dia menanyakan apa yang terjadi maka Kinuan menjawab jika teknik itu merupakan metode perlindungan murni dari tubuhnya. Tanpa pikir panjang Lukas menanyakan apakah dia juga bisa mempelajari teknik tersebut. Kinuan tertawa disebabkan teknik itu tidak bisa digunakan tanpa harga yang harus dibayar. Berdasarkan duel itu, Lukas menyimpulkan jika tubuhnya seakan terkena sihir dan bergerak di luar kendalinya. Kinuan pun memberitahu jika metode itu disebut Arkis Vistima dan Lukas penasaran kenapa teknik Arkis tidak diterapkan dalam pelatihan militer umum. Menurut Kinuan kekaisaran sudah memperhitungkan hal tersebut, tapi terdapat beberapa faktor penghalang di mana teknik Arkis sangat sulit dikuasai. Tak hanya sulit, tapi efek sampingnya berdampak pada otak penggunanya. Untuk alasan terakhir Kinuan memutuskan tidak memberitahu Lukas karena tergolong sangatlah rahasia. Saat Lukas mengatakan jika dia akan melakukan apapun untuk bertambah kuat, maka Kinuan menegaskan jika semua itu bukanlah keputusannya sendiri. Sejauh ini kekaisaran sudah menghabiskan banyak uang untuk disalurkan padanya dan Lukas yang mendengar itu masih kebingungan. Kinuan juga mengingatkan agar Lukas berhenti menggunakan teknik Arkis saat dia mengalami dampak pada otaknya. Lukas tidak dapat berjanji, tapi dia akan berusaha sebaik mungkin tidak menggunakan teknik Arkis yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada otaknya. Ucapan itu membuat Kinuan tersenyum karena dia menyukai bocah yang berkata jujur sepertinya. Setelah itu Lukas tiba-tiba saja kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Kinuan memintanya untuk bersiap dari segala serangan yang diberikannya maupun saat mereka berdua berbincang. Dia menyukai murid yang cepat belajar dan Lukas sebaiknya segera berdiri.